Gembar-gembor sombong Arsenal akhirnya terbungkam di Parc des Princes. The Gunners gagal melaju ke final setelah kalah agregat di tangan Paris Saint-Germain. 2 gol dari Fabian Ruiz dan Achraf Hakimi hanya dibalas 1 gol oleh Bukayo Saka. Mikel Arteta yang sudah koar-koar bakal comeback kini harus menutup muka karena malu. Padahal The Gunners sudah diprediksi menjadi unggulan juara usai menyingkirkan Real Madrid. Bagaimanakah kesombongan Arsenal yang kebanyakan koar-koar tapi gagal lolos ke final? Besar kepala setelah mengalahkan Real Madrid. Arsenal berada di atas angin setelah berhasil menyingkirkan Real Madrid di perempat final. The Gunners memperpanjang rekor selalu menang melawan Los Blancos di laga resmi. Dari 4 pertemuan, Meriam London berhasil menang dalam 3 pertandingan. Gak heran keberhasilan ini buat Mikel Arteta puas dengan performa anak asuhnya. Pelatih asal Spanyol ini bangga dengan mentalitas yang diperlihatkan anak asuhnya ketika membungkam sang Raja Liga Champions. Saya sangat senang. Saya pikir ini adalah kali ketiga dalam sejarah kami. Jadi saya harus sangat bangga bisa berada di sana lagi. Tim telah menunjukkan ambisi, keberanian, dan kemauan yang luar biasa untuk bersaing melawan lawan manapun. Kemenangan atas Real Madrid semakin buat The Gunners di atas angin untuk menjuarai si kuping besar. Apalagi Arsenal mendapat prediksi sebagai unggulan terkuat Liga Champions dari Opta. Media asal Inggris menyebut skuad Lander Merah punya peluang 28% untuk meraih trofi Liga Champions. Prediksi ini jauh lebih tinggi dibanding Paris Saint-Germain yang hanya 24%. Prediksi Opta langsung disetujui oleh Stan Collymore selaku pandit lokal Inggris. Menurut pendapat saya, tidak ada yang menghalangi Arsenal untuk memenangkan Liga Champions, karena selisih poin antara keempat tim yang tersisa di kompetisi ini sangat tipis, ungkap pandit lokal Inggris tersebut. Sayangnya, kepercayaan diri Arsenal langsung runtuh di leg pertama kontra Paris Saint-Germain. The Gunners tumbang 1-0 di Emirates meski sudah diunggulkan menang oleh Opta. Apalagi pasukan Meriam London sempat mencukur Paris Saint-Germain 2-0 di fase Liga. Saking kesalnya, Arteta sampai kena mental dan menyalahkan kinerja anak asuhnya. Saya sangat kecewa karena kami sudah berusaha keras dalam permainan ini. Seharusnya paling tidak kami bisa meraih hasil imbang, tegas sang juru taktik. Kekalahan ini kian diperparah dengan tifo amburadul fans Arsenal yang jadi olok-olok warganet. Pasalnya, para Gunners hanya membentangkan spanduk dengan logo meriam kebanggaannya. Kualitas tifo ini dinilai amatiran dan nggak layak ditampilkan pada semifinal Liga Champions. Bahkan koreografi Crystal Palace di semifinal Piala FA jauh lebih meriah ketimbang Arsenal. Tifo Arsenal juga kalah sangar jika dibandingkan milik Ultras Manchester United dan Aston Villa. Alhasil Wayne Rooney langsung mencecar fans The Gunner. Saya kecewa dengan para penggemar Arsenal. Mereka terlihat sunyi seperti anti klimaks dibanding saat melawan Real Madrid. Mereka seakan tidak punya niat ke final dan memenangkan kompetisi, kecam Rooney. Koar-koar comeback di leg kedua. Kekalahan di leg pertama ternyata makin membuat Mikel Arteta koar-koar ambisius. Dirinya bahkan dengan sombong mengaku enggak sabar untuk membantai Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Ini baru setengah babak, kami ke Paris untuk menang dan saya sangat percaya kami dapat melakukannya. Ini jalan yang akan kami lewati untuk bisa memenangkan Champions League, tutur Arteta. Kesombongan juru taktik asal Spanyol ini rupanya langsung menular kepada Declan Rice. Kami bisa mengatasi tekanan dengan sangat baik saat melawan Real Madrid. Saya cukup yakin besok malam kami akan bangkit pada kesempatan besar dan kami akan melakukannya lagi. Pasukan Meriam London semakin di atas angin usai dijagokan pundit TNT Sports yakni Rio Ferdinand. Jika ada tim yang bisa pergi ke PSG dan menang, itu adalah Arsenal. Saya tidak berpikir ini tentang kemampuan pada tahap ini. Saya pikir ini tentang mentalitas dan keyakinan. Namun, sikap jumawa Arsenal yang mulai enggak napak tanah seketika dibuyarkan oleh Opta. The Gunners diprediksi cuma punya kans 30% untuk comeback di markas PSG. Sementara, skuad Les Parisiens diprediksi Opta bakal menang dengan presentasi 45,4%. Dapatkan kaos skena bahan super adem dari Reclays yang lagi diskon 50%. Cek linknya di bawah ini. Gak punya mental juara di laga hidup mati.
Narasi jumawa Arsenal langsung dibuktikan dengan penampilan menyerang di babak pertama. The Gunners mendapatkan peluang emas dari tandukan Declan Rice di menit ketiga yang masih melebar. Semenit berselang, Gabriel Martinelli gagal mengeksekusi peluang emas di depan gawang Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia ini kembali sukses menepis tendangan keras Martin Odegaard. Keasikan menyerang, The Gunners justru menjadi santapan serangan balik PSG. Les Parisiens justru membuka keunggulan melalui gol cantik Fabian Ruiz di menit ke-27. Sepakan sang pemain menerjang keras ujung kiri gawang Arsenal yang bikin David Raya mati kutu. Asa Arsenal untuk melakukan remontada sempat hilang ketika PSG mendapatkan hadiah penalti. Untungnya David Raya mampu menggagalkan eksekusi Vitinha. Peluang Arsenal comeback akhirnya dikubur oleh aksi Achraf Hakimi di menit 72. The Gunners baru bisa mencetak gol hiburan lewat Bukayo Saka 4 menit berselang. Arteta makin frustasi karena anak asuhnya banyak membuang peluang emas di akhir laga. Pelatih asal Spanyol ini justru makin berani berkomentar sombong setelah laga berakhir. Kami jauh lebih baik dibanding mereka. Jika melihat kedua pertandingan, siapa yang menjadi pemain terbaik di lapangan? Penjaga gawang mereka. Dialah yang membuat perbedaan dalam pertandingan ini. Menghilangnya sejumlah bintang andalan. Kekalahan Arsenal langsung bikin Martin Odegaard disorot tajam karena tampil buruk. Gelandang asal Norwegia ini cuma mampu membuat satu peluang untuk The Gunners di leg kedua. Statistik ini terhitung memalukan karena setara dengan David Raya yang berposisi sebagai kiper. Bahkan Odegaard sering kehilangan bola hingga 10 kali yang membuat Arsenal tertekan. Performa buruk sang kapten membenarkan kritikan tajam dari Sky Sports. Odegaard hanya menciptakan satu peluang dan mencatat 4 umpan ke depan, angka yang sangat minim dibanding dua rekan gelandangnya, Mikel Merino dan Declan Rice, yang total melepaskan 20 umpan progresif di laga kontra Bournemouth. Kritik pun mengalir deras dari pengamat dan fan. Selain Odegaard, Declan Rice juga gagal tampil klinis bagi Arsenal di Parc des Princes. Gelandang Inggris ini membuang satu peluang emas di depan gawang Paris Saint-Germain. Rice juga bikin blunder fatal dengan melanggar Khvicha Kvaratskhelia sebelum gol Fabian Ruiz. William Saliba yang biasanya menjadi tembok kokoh di pertahanan tiba-tiba mati kutu. Bek asal Prancis ini hampir membuat blunder setelah operannya gagal sampai ke kaki Jacob Kiwior. Untungnya, sontekan dari Desire Du masih mampu ditepis oleh David Raya. Saliba langsung diganjar rating buruk 5 dari FotMob karena tampil lawak di lini belakang. Dapatkan sepatu running Spotek yang punya super empuk cuma 300 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kembali 0 trofi di musim ini, haruskah Arsenal mulai mempertimbangkan untuk memecat Mikel Arteta?